Pertama, kita mesti fahami bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita lahir sampai kita merangkak, sampai kita berjalan, sampai kita remaja, menikah, punya anak, sampai kita tua, sampai kita mati, tidak ada yang luput dari tatapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu ajib, mengagumkan. Semua yang terjadi pada diri orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, seandainya yang terjadi itu menyenangkan hatinya, syakar, karena khairan lahu, dia bersyukur dan itu baik baginya. Karena kalau dia bersyukur, la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah. In asabathu darra, seandainya yang terjadi itu tidak sesuai dengan keinginannya, menyusahkan hatiannya, maka itu pun juga baik bagi dia, karena dia sabar. Dan orang yang sabar balasannya innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Jadi kalaulah memahami hidup seperti itu, maka tidak ada beda antara pujian dengan cacian, tidak ada beda antara berhasil dengan tidak berhasil, karena semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kemarin saya sampai dan bisa memberikan 3 tausiah, mungkin kita bersyukur. Tapi kemudian saya hanya setengah jam, kembali lagi, kita bersabar. Dua-duanya baik. Mana yang lebih baik antara syukur dan sabar? Mana yang paling ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada beberapa yang kita tidak bisa pilih. Lahir menjadi orang Jawa, itu kita tidak bisa memilih. Lahir menjadi orang Sunda, itu kita tidak bisa memilih. Lahir menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, itu kita tidak bisa memilih. Tapi untuk membuat kajian, ini kita bisa memilih antara hadir kajian atau tidak hadir, antara buat pengajian atau tidak buat pengajian. Maka ketika pada saat kita tidak bisa memilih, ini takdir, harga mati, tidak bisa kita tawar-tawar. Tapi ada saatnya kita memilih antara makan atau tidak makan, antara minum atau tidak minum, antara pergi atau tidak pergi. Kalau alat-alatnya sudah kita siapkan, remnya sudah kita periksa, gasnya kita sudah bawa ke bengkel, kita sudah lihat semuanya sempurna, kemudian kita bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian terjadi musibah, maka kita berkata, qadarullah, qadarullah. Itu ketetapan Allah. Jangan pernah berkata, kalaulah dulu begini, kalaulah begini, kalaulah tidak pergi, kalaulah dulu konfirmasi dengan KBRI, kalaulah dulu minta KJRI, kalaulah dulu calling visa, kalau qadarullah, kita sudah usaha. Tapi andai terjadi kekeliruan, maka kita perlu introspeksi diri. Nah, ini saya ingin mendudukkan masalah ini, jangan kita sedih berlarutan, baik saya sebagai ustaz yang memberikan tausiah maupun saudari-saudari akhwat yang mentaja acara ini. Insyaallah kita jangan pernah taubat untuk berbuat baik. Taubat dari dosa ya, taubat dari maksiat ya. Tapi gara-gara acara ini lalu berkata, saya taubat buat baik, maka ini tidak benar. Apakah taubat buat baik? Tidak, kita terus buat baik. Maka dalam kesempatan singkat ini ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita mesti fahami bahwa segala yang terjadi dalam hidup ini ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai kita lahir sampai kita merangkak, sampai kita berjalan, sampai kita remaja, menikah, punya anak, sampai kita tua, sampai kita mati, tidak ada yang luput dari tatapan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu cemas menghadapi hidup,
tapi jangan pula terlalu berserah kepada Allah. Seimbang. Kita tetap berusaha, tapi di samping itu juga kita bertawakal Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, fatawakkal Allah. Maka hidup bersama Allah indah. Andai terjadi yang tidak kita inginkan, alhamdulillah, tidak ada gundah gulana, tidak ada risau, karena semuanya kita serahkan